sejarahnya Piala Mas pun juga sempat tutup juga Pak Kiai. Pernah. Itu tahun kita ada dikasih pekerjaan untuk mencoba membuat bis. Untuk kualitas juga kita perhatikan Pak Kiai. Untuk bahan-bahan yang kita beli pun, untuk bahan-bahan yang kita beli, bahan yang sudah qualified. Mengerjakan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Jadi tanpa pamrih. Tapi alhamdulillahnya ngalahnya seorang ustadz bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamali ta'adata kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya harapkan kesehatannya, kesehatan lahir dan batin. Saya ada di kantor karoseri Piala Mas dan terus terang saya baru pertama kali mengunjungi kantor perusahaan karoseri dan kebahagiaan yang luar biasa karena ketika saya mengunjungi kantor ini owner Piala Mas ada di sini dan saya sangat berbahagia karena beliau masih sangat muda. Saya tua sudah di atas 63 tahun tapi belum sekaya beliau. Baru 50 tahun sudah. Kehitungannya sulit ngitung kalkulatornya. Oleh karena itu penting hari ini saya berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana sih susahnya menjadi orang kaya? Katanya orang kalau menjadi orang kaya itu senang. Saya ingin menggali susahnya. Biar nggak semua orang pengen jadi orang kaya. Karena motivasinya susahnya. Ya. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Nama lengkap kalau boleh? Nama lengkap saya Indra Sujoko. Pak Indra Sujoko. Ya. Saya ingin mendapatkan cerita Pak Indra. Kenapa kok milih core bisnis karoseri ini? Jadi mungkin sekedar cerita yang saya sampaikan Pak Kiai. Jadi untuk karoseri Piala Mas ini, jadi kami ini termasuk generasi kedua. Jadi sebenarnya masa keemasan karoseri itu yang saya lihat dan saya membaca itu di tahun 78 sampai dengan tahun 90. Di tahun 90 ke atas, 91 sampai 93 itu ternyata banyak dari karoseri pun banyak tutup Pak Kiai. Sebenarnya karoseri di Malang pun waktu itu jumlahnya sudah ratusan. Ya gitu ya. Ya. Untuk di Malang saja. Di Malang saja. Akhirnya kenapa kok terjadi tutup? Jadi dari pihak APM itu membuat body tag namanya. Atau kalau kita ngomong itu body yang press body. Yang dimana saat itu karoseri booming dengan mengerjakan 4 roda, mungkin seperti Daihatsu, Suzuki, ataupun Enter. Akhirnya pekerjaan karoseri langsung saat itu juga mati suri. Karena produsen membuat karoseri sendiri. Betul Pak. Jadi otomatis untuk dari pihak karoseri yang ingin lanjut itu bisa juga berjalan lanjut. Tapi mereka juga harus bisa inovasi mungkin lebih lanjut. Seperti Piala Mas mungkin bisa bertahan dan eksis sampai sekarang. Ya, jadi begini Pak Kiai, mohon izin sebelumnya sebenarnya sejarahnya Piala Mas pun juga sempat tutup juga Pak Kiai. Pernah. Itu tahun perkiraannya tahun 93. Sampai jadi 93 sampai 94 karena saat itu pimpinan yang lama sepertinya sudah frustasi, tidak ingin melanjutkan lagi karoseri karena mereka melihat masa
depannya Surabu. Suram. Karena posisinya sudah saingan dengan APM. Akhirnya sedikit demi sedikit kita coba melirik ke angkutan publik. Di mana saat itu mungkin masih ngetopnya angkot Pak Kiai. Mobil kecil angkot di antar apa ya? Antar kota adalah provinsi. Jadi angkot selesai, terus ada AMDes juga. Itu saat itu yang digalakkan sama pemerintah. Jadi mungkin kami kerja itu, terus setelah itu sama body repair Pak Kiai. Body repair, jadi perbaikan mobil yang rempet. Oh begitu ya? Ya body repair. Kerjasama tentu dengan asuransi mungkin. Waktu itu asuransi masih ada, kalau nggak salah kami kerjasama dengan Simas. Oh nanti kerjasama dengan asuransi. Kemudian Piala Mas bisa menggeliat kembali mulai tahun berapa? Kemudian panjenengan mulai ini Pak Kiai. Belum, sebelum saya ada kakak saya namanya Haryono Pak Kiai. Haryono, jadi Pak Haryono itu dia yang menjalankan untuk nyoba di angkot, di body repair, sampai akhirnya tahun 96 itu kita ada dikasih pekerjaan untuk mencoba membuat bis. Saat itu tahun 96. Jadi bis yang kita kerjakan saat itu yang pertama kali punyanya Balai Pertanian. Mungkin kantornya ada di depan Piala Mas 1. Jadi waktu itu kami mencoba produk pertama. Jadi tahun 96 setelah itu dicoba, terus kami berdasarkan setelah bisnya pun jadi Pak Kiai, itu pun kami promosinya dengan memakai bis itu, fotonya bis itu kita tawarkan ke user atau konsumen yang memakai bis, pengguna bis atau PU lah kalau sekarang, perusahaan atau bis. Pak Indra mulai masuk tahun berapa? Saya mulai masuk tahun 96. Pada waktu itu Piala Mas sudah mulai merangkak atau masih? Mulai merangkak. Ya. Jadi saya dari Jakarta, kebetulan saya lulus sekolah, saya ingin kerja di Jakarta. Saya sales di Jakarta Pak Kiai, di pabrik plastik. Terus karena kakak saya ini merasa nggak ada yang bantu di pemasaran, dan karena saat itu saya kerja di pabrik plastik ini kan gajinya minim juga Pak Kiai. Jadi sama ayah saya, ya sudah, kamu daripada di Jakarta lebih baik kembali ke Malakasya, nanti biar dikembangkan itu Piala Mas. Akhirnya saya diajak sama kakak saya untuk ditempatkan di marketing. Kondisi Piala Mas sekarang barangkali kalau boleh saya tahu untuk yang sekarang ini alhamdulillah sudah kerjanya lancar Pak Kiai. Jadi order juga sudah rutin, mungkin karena namanya sudah dikenal. Terus untuk kualitas juga kita perhatikan Pak Kiai. Untuk bahan-bahan yang kita beli pun, untuk bahan-bahan yang kita beli, bahan yang sudah qualified. Jadi kualitasnya bagus. Nah gitu ya. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir biar tidak mengganggu terlalu lama. Kira-kira apa sih rahasianya Pak Indra bisa bertahan di Piala Mas dan kemudian bisa mengembangkan? Saya pasti yakin tidak ujuk-ujuk. Ngerti ujuk-ujuk enggak? Iya, tidak tiba-tiba, tidak tiba, pasti ada sebuah proses. Bagi mereka yang pengen seperti Pak Indra tentu harus tahu bahwa Pak Indra tidak serta-merta seperti sekarang. Tadi sudah saya dengar pernah kerja di pabrik plastik. Tentu gajinya terbatas. Kemudian juga menjadi sales. Dan menurut saya Bapak adalah orang yang luar biasa, Bapak panjenengan, karena membiarkan anaknya untuk belajar di banyak tempat, mencari pengalaman di banyak tempat. Oleh karena itu saya ingin tahu kesan panjenengan. Yang pertama tentang proses pendidikan yang diberikan oleh Bapak. Yang kedua adalah bagaimana perjalanan suka duka panjenengan sampai sekarang. Baik, mungkin ada sesuatu yang sangat panjenengan
kesan dari seorang bapak panjenengan? Ada Pak Kiai, jadi pesannya dari ayah saya yang sampai hari ini saya ikuti, yang nomor satu, mengerjakan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Jadi tanpa pamrih. Terus yang kedua, yang pesan yang saya ingat dari ayah saya, kamu kalau kerja di karoseri, kamu harus ingat sama orang-orang yang di bawah. Itu betul Pak. Jadi kasihan mereka. Mereka itu bekerja untuk nafkahi keluarganya. Mungkin kalau kita misalnya ada kata, ya maaf Pak ya, waktu itu perumpamaan, kalau misalnya ada kata piala emas itu misalnya waktu itu tutup, kita masih bisa makan. Tapi kalau karyawan itu kasihan mereka. Jadi kamu harus memperhatikan karyawan. Jadi makanya saat ini Pak Kiai, saya sendiri juga berusaha apabila pekerjaan waktu itu ada lesunya atau apa, yang penting harga masuk Pak Kiai, perusahaan tidak rugi, karyawan bisa kerja, tetap kita ambil supaya bisa eksis. Jadi alhamdulillah. Dan juga waktu kemarin COVID itu walaupun pekerjaan kurang Pak Kiai, cuma kita masih ada pekerjaan dan juga mungkin tidak ada sampai terjadi PHK di tempat kami. Alhamdulillah. Itu kesan dari Bapak. Kemudian yang panjenengan alami sendiri selama sekian puluh tahun ya mungkin. Berapa tahun di Piala Mas? Lebih saya, mulai tahun 9. Nih, 9 berarti sudah di 17 tahun. 17 tahun. Lebih ya? 27 tahun ya? 27 tahun. Tentu tidak mudah. Kira-kira yang panjenengan alami yang paling sulit? Kalau yang paling sulit bagi kami ini Pak Kiai, jadi posisi kadang kalau dalam mengerjakan suatu proyek itu di mana harga bahan baku naik semua, terus untuk manpowernya kami kurang, itu yang menjadi beban kami. Dan kami pernah terjadi sampai diklaim Pak. Diklaim itu dengan pihak pemerintah tadi. Tapi posisinya karena ini merupakan tanggung jawab dalam bekerja, perkara untung dan rugi itu nomor 2. Yang penting bagaimana caranya kita ini bisa dipercaya dengan orang ataupun dengan pemerintah. Itu saja Bang ya. Itu yang paling pernah sangat sulit ya. Iya. Kemudian yang paling menggembirakan pernah mungkin ada kegembiraan sampai tumpengan begitu. Kalau yang menggembirakan ya biasanya kalau misalnya kita kedatangan tamu yang besar Pak Kiai, mungkin seperti Pak Kiai gini, ya kita kan senang bangga kedatangan tamu besar. Mungkin seorang pejabat besar, kita bisa kenalan, bisa duduk bersama, Bisa mengkomunikasikan komunikasi dan produksi kita. ya. Oke, para santri, pemirsa, subscriber, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Pak Indra. Sudah haji? Saya belum ya. Kapan? Kalau alhamdulillahnya tadi saya dengar beliau seorang Muslim. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya beliau Nasrani. Tapi alhamdulillahnya ngalahnya seorang ustadz. Berarti Nasrani plus. Karena alhamdulillahnya kaget tuh. Alhamdulillah kok mantap sekali. Seperti pernah belajar di TBG. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Indra, dan kita berbahagia dapat pengalaman yang luar biasa. Ternyata untuk menjalani profesi yang demikian luar biasa tidak demikian saja ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi melalui proses pendidikan dari orang tuanya, juga kauletan beliau untuk menjalani bermacam pekerjaan yang pernah beliau tekuni, dan sampai hari ini tampaknya beliau tetap menjaga energinya siap untuk bisa kadang-kadang susah, kadang-kadang juga berbahagia. Dan dengan podcast ini kita doakan Pak Indra moga-moga sukses dengan Piala Emasnya, karena dengan
membuat karoseri ini paling enggak ada sekian ratus ribu yang akan naik kendaraan dengan karoseri Piala Mas. Kalau ketika membuat kendaraan itu seperti niat beliau tadi, pesan orang tuanya tadi ikhlas, maka akan banyak pahala yang akan diterima, bukan hanya masalah finansial, tapi pahala besok di negeri yang abadi. Dan yang kedua, banyak orang berbahagia, merasa aman dengan karoseri Piala Mas. Terima kasih Pak Indra. Harapan kami moga-moga Piala Mas tetap berkembang dan menjadi pionir dalam perkaroserian. Terima kasih. Akhiran, terima kasih atas perhatiannya. Allahu wafiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.